Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Mas Tris. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana kalian itu mau jadi YouTuber atau mau jadi konten kreator YouTube. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa di subscribe dulu channelnya Mas Tris. Oke, kembali lagi ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan. Di video kali ini saya rekomendasikan kepada teman-teman yang terutama para YouTuber pemula yang masih akunnya kecil ya. Di sini saya akan sedikit kasih informasi bahwasanya kita itu kalau misalkan mau jadi YouTuber harus bagaimana, kemudian mau jadi konten kreator YouTube harus bagaimana. Nah, oke, sekarang kita ke penjelasan dulu. Nah, kalau pilihan pertama kalian adalah ingin menjadi YouTuber, ya, kalau kalian ingin menjadi YouTuber, tips yang pertama adalah kalian pahami dulu antara YouTuber dengan konten kreator. Ya, di sini ada dua opsi soalnya ya. Jadi kalau kalian ingin jadi YouTuber, kalian harus pahami bahwasanya YouTuber itu adalah orang yang menggeluti YouTube. Orang yang menggeluti YouTube, dia yang punya akun YouTube, kemudian videonya itu di dalamnya ditampilkan wajahnya sendiri. Ya, hasil rekamannya sendiri, kemudian di dalamnya ada tampilan wajahnya sendiri. Nah, di situ nanti bisa dikatakan YouTuber. Karena beda halnya dengan orang yang mengupload video orang lain atau di dalamnya bukan wajahnya sendiri. Itu beda nanti. Jadi yang namanya YouTuber itu adalah orang yang punya akun. Kalau katakanlah contoh ya, ini punya saya Mas Tris contoh ya, channelnya Mas Tris. Channelnya Mas Tris itu siapa sih orangnya? Ini dia. Nah, ini adalah orangnya Mas Tris. Jadi yang punya akun Mas Tris, kemudian di dalamnya ditampilkan wajahnya Mas Tris sendiri. Nah, itu yang dikatakan YouTuber. Kemudian kalau kalian itu hanya mereupload ya, hanya mereupload hasil rekaman orang lain, itu beda lagi juga. Jadi kalau kalian hanya mereupload atau mengupload video orang lain, itu bukan YouTuber namanya nanti ya. Nanti ada di pembahasan selanjutnya. Kemudian ya, itu yang pertama. Yang pertama kalian harus pahami dulu seperti apa sih YouTuber itu. Jadi YouTuber itu adalah orang yang menggeluti YouTube, artinya yang punya akun itu sendiri, namanya Mas Tris, kemudian orangnya siapa? Ini dia Mas Tris ya. Ini dia Mas Tris orangnya. Jadi itu nanti bisa dikatakan seorang YouTuber. Ya, kemudian yang kedua, kalau kalian mau jadi YouTuber, jangan lupa untuk tidak mereupload video orang lain. Ya, jangan mereupload video orang lain sekalipun nanti diedit sedemikian rupa sudah hampir berubah 50% dari video awalnya, itu tidak akan dikatakan YouTuber nanti ya. Karena yang kita pahami seperti halnya kalau contoh ya di sekolah ya, yang di sekolah itu kalau misalkan kalian mau jadi murid ya, harus seperti apa murid? Jadi yang namanya YouTuber itu adalah murid ya. Karena YouTube Pusat menyediakan sekolah, ibaratnya kalau sekolah itu sekolah ya, menyediakan fasilitas di situ. Kemudian muridnya siapa? YouTuber gitu kan. Jadi kalau kalian itu paham dengan YouTuber, jadi contohnya seperti itu. Kalau kalian seperti misalnya sekolah, jadi kalian jadi murid itu seperti apa? Harus bawa buku, pulpen sendiri, kemudian nulis sendiri gitu kan. Nanti jawab pertanyaan, jawab sendiri gitu kan. Ketika ujian kita jawab sendiri. Nah, itu yang namanya murid di sekolah gitu kan. Tidak nyontek punya orang lain. Sama halnya dengan YouTuber. Jadi dia itu ditampilkan wajahnya sendiri, kemudian videonya hasil rekamannya sendiri, dan tidak mengupload videonya orang lain. Itu nanti bisa dikatakan YouTuber. Kemudian yang kedua, yang opsi yang kedua, kalau misalkan kalian mau jadi konten kreator YouTube, itu beda lagi ya. Bisa kalian itu nanti kalau misalkan tujuan kalian hanya untuk ingin monetisasi ya, atau mendapatkan gaji dari YouTube, bisa jadi kalau kalian itu jadi konten kreator YouTube bisa juga.
Akan tetapi di sini tidak bisa dikatakan YouTuber. Karena apa? Karena kalau konten kreator YouTube itu hanya merekam, misalkan ada suatu kejadian, misalkan ya. Ada suatu kejadian atau misalkan ada sebuah acara pernikahan, kemudian pengajian, ya kan? Kemudian kalian rekam dan kalian upload ke YouTube. Nah, itu yang namanya konten kreator YouTube. Konten kreator YouTube itu adalah penulis atau pembuat karya, tapi bukan orangnya sendiri yang tampil di sana gitu kan. Kalau YouTuber, dia itu yang menulis sendiri, tampil sendiri di depan layar ya, tampil sendiri di depan layar, kemudian akunnya akun sendiri. Jadi itu yang namanya YouTuber. Jadi kalau perbedaannya harus dipahami kalau kalian itu mau jadi apa. Tujuannya masuk di YouTube ini, kalian tujuannya mau jadi apa? Mau jadi YouTuber atau konten kreator YouTube. Jadi itu tadi. Kalau konten kreator YouTube itu hanya merekam kejadian atau sebuah acara, kemudian kalian edit dan diupload ke YouTube. Nah, itu bisa nanti kalau misalkan yang dipandang kalian hanya monetisasi, ya itu bisa juga. Karena apa? Karena di situ dari hasil rekaman sendiri, kemudian juga tidak mengambil atau mencuri video orang lain. Tapi itu benar-benar real, videonya sendiri, sekalipun tidak ditampilkan wajahnya sendiri. Nah, itu bisa dikatakan konten kreator YouTube. Nah, kemudian juga ya, kalau kalian itu pengen jadi dua-duanya bisa juga ya. Kalau pengen jadi dua-duanya bisa juga. Jadi ada dua opsi ya. Kalian mau jadi konten kreator YouTube atau mau jadi YouTuber saja. Jadi kalau jadi dua-duanya bisa juga. Jadi kalau misalkan kalian jadi konten kreator YouTube, ya itu tadi, kalian hanya merekam video tanpa menampilkan wajah Anda sendiri, ya, tanpa menampilkan wajah Anda sendiri, itu namanya konten kreator, ya. Kalau YouTuber itu tadi, jadi setiap videonya yang sudah diupload di YouTube, di situ ditampilkan wajahnya sendiri, ya, ditampilkan wajahnya sendiri dengan hasil rekamannya sendiri. Dari hasil rekaman kameranya sendiri, kemudian wajahnya ditampilkan, itu namanya YouTuber. Kalau mau jadi dua-duanya, jadi random, ya, random videonya itu. Jadi misalkan hari ini saya mau bikin konten masalah tentang tutorial seperti ini, misalkan saya berbagi tips bagaimana kalau kalian itu mau jadi YouTuber atau mau jadi konten kreator, ya. Itu konten yang hari ini misalkan. Kemudian di esok harinya saya tuh cari konten lain, atau misalkan kebetulan ada acara, kemudian seperti halnya pengajian, kemudian ada seperti misalnya Agustusan atau apalah, yang penting itu adalah sebuah acara yang mungkin nanti kita rangkum dalam satu video, ya. Jadi saya bisa juga jadi konten kreator, jadi dua-duanya itu lebih baik juga. Sekali lagi kuncinya jangan mengupload video orang lain atau jangan mencuri video orang lain, ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau kalian mau jadi konten kreator YouTube atau mau jadi YouTuber, jadi itulah opsinya. Jadi silakan dipikirkan terlebih dahulu. Kalian misalkan buka YouTube, belajar dulu kalau misalkan ada video-video seperti ini nih, jangan dilewati. Karena ini mungkin untuk kalian yang pemula atau mungkin yang untuk kalian yang mau bikin channel baru, silakan belajar terlebih dahulu. Jadi kita pahami dulu antara YouTuber dengan konten kreator YouTube. Jadi itu bedanya sudah saya jelaskan tadi. Silakan pilih dua-duanya atau misalkan pilih salah satunya. Jadi seperti itu. Ini kalau misalkan kalian itu ditekuni ya, kalau misalkan kalian menekuni dua-duanya di situ, nanti juga insya Allah akan bisa mendapatkan gaji lah. Kalau misalkan pandangan kalian hanya gaji dari YouTube ya. Jadi silakan pilih dua opsi tadi, jadi YouTuber atau mau jadi konten kreator YouTube. Perbedaannya sudah saya jelaskan tadi di depan ya. Jangan lupa sekali lagi untuk para pemula, jangan pernah mereupload video YouTube yang sudah diupload oleh orang lain. Jadi kalau mereupload itu artinya apa? Video yang sudah ada di YouTube kemudian kalian download, diedit, kemudian diupload kembali. Nah, itu nanti akan dikenakan hak cipta oleh pihak YouTube ya. Jadi hati-hati. Pertama kita pelajari dulu kalau misalkan mau jadi YouTuber itu harus seperti apa, kalau mau jadi konten kreator YouTube harus seperti apa, ya. Nanti insya Allah nanti
kalian juga akan mendapatkan gaji. Kalau misalkan kalian tekuni, kemudian kalian pelajari dengan sungguh-sungguh, dan kalian semangat untuk membuat konten, insya Allah nanti bisa juga monetisasi. Jadi pelajari, kemudian laksanakan dengan benar, dan jangan lupa jangan upload video orang lain. Itu nanti apa namanya, akan bernilai lebih ya dari YouTube. Akan ada nilai lebih dari YouTube kalau misalkan kalian itu uploadnya atau membagikan videonya di YouTube itu hasil dari karya sendiri. Apalagi kalau YouTuber ya seperti inilah. Jadi tunjukkan wajah Anda sendiri, kemudian hasil dari rekaman video Anda sendiri, suara Anda sendiri, dan channelnya channel Anda sendiri. Jadi seperti itulah. Silahkan pilih antara YouTuber dan juga konten kreator YouTube. Karena konten kreator, sekali lagi, konten kreator itu banyak. Jadi tidak hanya di YouTube, ada juga di platform lain gitu kan. Kalau misalkan di YouTube, jadi kalian akan dikatakan atau disebut dengan konten kreator YouTube. Jadi sekalipun hasil rekamannya adalah sebuah acara atau sebuah kejadian atau keajaiban, misalkan yang kalian sudah pernah saksikan gitu kan, tapi kalian yang mengedit, kemudian juga yang kalian sendiri yang mengupload dengan akunnya sendiri. Sekalipun di dalam video itu tidak ditampilkan wajah kalian sendiri. Jadi itu namanya konten kreator YouTube. Kalau jadi dua-duanya bisa, kalau misalkan nanti dalam satu akun YouTube-nya nanti menampilkan seperti konten yang saya bikin saat ini. Jadi ini namanya konten edukasi ya, edukasi tentang masalah YouTube gitu kan, edukasi tentang masalah YouTube itu nanti sudah ditampilkan wajah saya sendiri. Kemudian yang kedua, nanti misalkan belum punya konten untuk bikin seperti ini lagi, kita jalan-jalan, kemudian kebetulan ada acara atau kejadian misalkan, yang penting tidak melanggar komunitas YouTube ya. Jadi rajin-rajinlah belajar, kemudian rajin-rajinlah bikin video, kemudian rajin-rajinlah upload video dengan video diri sendiri ya, tanpa harus mencuri video orang lain. Jadi itu sekedar informasi dari saya. Jangan lupa like dan komen ya untuk video ini. Jangan untuk kalian yang baru masuk di sini, makanya kan sekarang itu kan banyak YouTuber yang tidak berhasil. Karena apa? Karena mereka itu menonton YouTube, misalkan mau belajar, oh bagaimana cara jadi YouTuber atau konten kreator YouTube. Nah, belum juga selesai nonton videonya sudah dipindah ke video lain. Jadi kalian itu tidak fokus. Makanya kalau kalian itu belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah nanti akan menjadi YouTuber atau konten kreator YouTube. Jadi seperti itu yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Ini sekedar informasi sedikit ya. Walaupun sedikit, semoga bermanfaat, terutama untuk kalian yang saat ini lagi pemula, menjadi YouTuber pemula, atau mungkin yang belum punya akun YouTube ya. Ini jadi pelajaran kalau misalkan nanti kalian mau jadi YouTuber atau jadi konten kreator YouTube. Terima kasih, itu sekedar informasi dari saya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus tonton videonya Mas Tris, karena mungkin di situ ada beberapa video yang penting untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.